Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akan buat Q&A lagi. Banyak sekali dari teman-teman yang sudah DM Instagram saya dan rata-rata pertanyaannya hampir sama ya. Bang, saya membeli rokok dari kota lain untuk saya jual lagi di warung-warung di kota saya. Gimana bang caranya supaya brand rokok baru itu penjualannya itu bisa cepat dan rokok baru itu bisa diterima di masyarakat? Oke guys, simak terus video ini, jangan di skip-skip kalau misalnya kalian ingin tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Cara pertama kita adalah melakukan riset pasar terlebih dahulu. Cara melakukan riset pasar tuh gini guys, kita datang ke grosir yang paling gede di kota kalian, ya pura-pura beli rokok apa gitu yang murah, satu slop misalnya, sambil ngobrol, Pak atau Bu, di grosir ini rokok yang paling laku apa Bu? Kretek atau filter? Nah nanti kan kelihatan guys, wah yang laku di sini yang paling cepat penjualannya itu yang kretek. Nah kalian berarti harus berlens rokok kretek, karena berarti di kota kalian itu adalah basicnya rokok kretek. Tapi kalau misalnya saran dari saya, kalau misalnya kalian mau nganvas rokok, saya sarankan kalian main di rokok kretek yang harganya murah dan yang filter yang harganya murah. Ini saya berbicara tentang kanvas atau freelance, bukan grosir. Oke guys, itu tips yang pertama. Jadi tujuannya adalah kalau di kota kalian basicnya kretek, kalian nganvas rokok filter nggak bakal masuk guys. Kalau misalnya daerah kalian basicnya kretek, kalian nganvas rokok kretek, itu ibaratnya gini, kalian mau menggali emas, kalian sudah dapat peta harta karun, kalian gali, itu kalian nggak akan sia-sia karena di bawah memang ada emasnya. Nah itu pentingnya melakukan riset pasar seperti itu guys. Itu cara yang pertama. Nah setelah kalian sudah mendapatkan barang kalian, mendapatkan produk rokok baru kalian, beli di kota sebelah misalnya atau di tempat lain kayak gitu ya guys. Nah kalian memperbanyak haul atau kunjungan toko. Nah kunjungan toko ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena hukum pasar itu seperti ini, semakin banyak kita berkunjung, semakin banyak kita menawarkan produk, maka semakin besar pula peluang kita mendapatkan toko yang mau beli atau orang yang mau beli barang kita. Seperti itu guys. Misalnya dari kita sehari berkunjung ke 20 toko, yang beli cuma 5 toko. Besoknya kita tambahi lagi kunjungan kita 40 toko, yang beli 20 toko. Kan naik guys. Nah semakin banyak orang yang membeli, otomatis kan keuntungan kita juga semakin banyak. Seperti itu. Jadi hukumnya adalah perbanyak call atau kunjungan toko. Dari kunjungan toko akan terjadi atau akan mendapatkan yang namanya EC atau effective call atau orang yang membeli. Setelah itu dari sekian banyak EC akan yang menjadi OA. OA adalah outlet aktif. Nah bahasa gampangnya adalah langganan. Semua usaha ya guys, nggak cuma nganvas atau freelance, kalau udah punya langganan itu udah enak, nyari duit itu udah enak guys. Itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga adalah kalian bisa melakukan sistem tempo. Jadi kalau misalnya khusus rokok baru, misalnya toko atau warung itu masih mikir-mikir. Soalnya karakteristik warung atau toko sekarang itu gini, kalau barang itu belum terkenal biasanya dia nggak mau nyanding di warungnya. Wah mas, ini rokok belum terkenal, ini belum terkenal lah gitu. Ini produk ini belum masuk TV, belum ada yang tanya di warung saya, seperti itu guys. Nah biasanya kita pasti akan mendapatkan cobaan seperti itulah ya. Nah solusinya adalah kita bisa melakukan yang namanya sistem tempo. Misalnya gini Bu, ini rokok misalnya kalian membawa 5 item atau 5 varian ya. Ini saya titip dulu Bu, 2 bungkus, 2 bungkus, 2 bungkus, 2 bungkus, all item 2 bungkus semua. Terus kunjungan minggu depan baru bayar kayak gitu. Itu sangat efektif guys. Tapi tips kalau misalnya kalian mau melakukan sistem pembayaran secara tempo, kalian nitip barangnya itu jangan banyak-banyak. Per merek, per brand gitu ya. Kalian cukup 2 bungkus. 2 bungkus, 2 bungkus, 2 bungkus. Jangan satu slop. Nanti modal kalian nggak muter. Oke? Nah, setelah itu kalian kasih pengertian juga, Bu, ini khusus pembelian pertama aja Bu ya. Khusus pembelian pertama ini bisa bayar tempo, tapi pembelian kedua harus cash ya Bu, kayak gitu. Nah karena gini guys, kalau misalnya kadang itu ada karakteristik toko itu yang menyebalkan sekali ya. Jadi
dikasih tempo juga tetap nggak mau. Saya pokoknya nggak mau nyanding rokok itu, masa nggak mau kayak gitu. Belum ada yang nanya, belum terkenal. Nah, kalau misalnya kita menemui warung yang seperti itu, dikasih tempo juga nggak mau, pembayaran tempo nggak mau, kita bisa kasih sampel di sana, guys. Nah, tapi pentingnya di sini, guys. Kalau misalnya kalian datang ke sebuah toko atau warung dan melihat potensi toko itu ramai, wah ini banyak anak nongkrong di sini, tapi orang itu pemilik toko nggak mau dikasih sistem tempo, kita kasih sampel gratis 1 bungkus. Nah, minggu depan kita samperin lagi ke sana, guys. Biasanya toko itu pengalaman pribadi saya sendiri ya, guys. Kalau misalnya warung itu kadang ada yang sekali kunjungan belum mau beli, 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau, kunjungan keempat baru mau beli. Itu sering terjadi, guys. Itu namanya adalah teknik follow up kayak gitu ya, guys. Nah, kalau misalnya kalian melakukan sistem tempo, itu kalian jangka waktunya itu maksimal adalah 1 minggu. Seminggu sekali, Bu, saya kesini nanti sambil bayar. Terus pembelian berikutnya harus cash. Oke? Nah, kalau misalnya tempo itu beda sama titip jual. Misalnya si ibu membeli rokok sama saya, total pembelian misalnya adalah 300.000 misalnya. Nah, minggu depannya saya ke sana, walaupun rokoknya belum laku, dia harus tetap bayar, guys. Karena perjanjiannya adalah tempo. Beda sama titip jual. Kalau misalnya saya di awal bilangnya titip jual, yang laku berapa, yaitu yang dibayar. Nah, ini bedanya di situ, guys. Tempo sama titip jual beda. Yaitu beberapa tips ya, guys. Dan ada 2 tips lagi. Tips berikutnya adalah kalian memasang yang namanya itu MMT atau materi promosi. Materi promosi itu macam-macam, guys. Bisa berupa banner atau spanduk nama, atau mungkin stiker. Kalian bisa buat sendiri ya, guys. Ya, pertama emang kalau usaha modal duluan, guys, modal awal lah. Yang toko-toko yang ramai kalian kasih apresiasi spanduk nama misalnya kayak gitu. Bu, kalau misalnya ibu dalam sebulan beli rokok sama saya habis sekian slop, ibu nanti bulan depan saya kasih spanduk nama lah, saya tulisin nama toko ibu apa. Kalau enggak kasih kaos-kaos gitu lah ya, guys. Itu trik supaya pemilik toko itu simpati sama kita sebenarnya. Dan berikutnya, trik yang terakhir adalah kita melakukan yang namanya pembangunan konsumen. Nah, ini caranya gini, guys. Kan kadang gini, warung itu nggak mau beli karena belum ada yang tanya. Nah, ini triknya di sini. Kita berkorban lagi, guys. Kita buka rokok lagi. Nah, kita misalnya buka rokok lagi ya. Kita sampling, guys. Sampling di toko-toko sekitar situ, guys. Nah, misalnya kalian tadi kan sudah ada yang beli tempo, beli sistem tempo, kita carikan konsumen di sekitar toko yang ada produk kita. Ingat, kalau nyempling itu jangan salah sasaran, jangan salah target. Pak, mau nyoba rokok baru ya, Pak? Gratis. Coba misalnya. Rasanya gimana? Wah, enak Mas rasanya, Mas. Kalau enak, Pak, ini kalau misalnya mau beli di toko sana sudah ada, harganya segini. Nah, itu namanya teknik pembangunan konsumen. Jadi kita nggak hanya memasukkan barang ke toko, tapi kita juga membantu toko mendapatkan konsumennya kayak gitu, guys. Itu saya pernah membuat videonya ya, guys, mengenai sell in dan sell out. Sell in dan sell out. Nanti kalian bisa buka-buka video saya di playlist video saya. Nanti kalian bisa tonton secara rinci dan berurutan, jadi supaya saling berkesinambungan kayak gitu, guys. Nah, untuk kesimpulannya video ini garis besarnya adalah yang pertama, kalian melakukan riset pasar dulu, daerah kalian itu basicnya perokok kretek atau perokok filter. Terus yang kedua adalah kalian memperbanyak kunjungan. Terus yang ketiga, kalian adalah melakukan sistem pembayaran secara tempo. Dan yang keempat, kalian adalah memasang MMT atau materi promosi. Dan yang terakhir adalah kalian melakukan sampling atau pembangunan konsumen. Oh ya, dan tadi ada yang terlewatkan, yaitu kalian harus melakukan follow up toko yang tidak mau membeli atau belum membeli rokok kalian. Oke, guys, mungkin seperti itu video kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama channel-channel di Sales Magic ini, kalau nggak keberatan silahkan bantu saya like video ini, kalian subscribe,
kalian aktifkan lonceng notifikasinya guys. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama channel-channel di YouTube ini, di Search Magic ini, nggak usah ditonton guys. Banyak pilihannya, oke? Banyak channel-channel yang mungkin sesuai sama selera kalian gitu ya, oke? Kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin ngobrol-ngobrol sama saya, bisa lewat Instagram guys. Ini Instagramnya bangkit_you. Tapi sebelum DM follow terlebih dahulu supaya DM kalian nggak masuk ke kotak spam. Oke, see you next time guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.